Salam sehat selalu, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai deposito. Pengertian deposito. Deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Walaupun dana yang disetorkan hanya dapat ditarik setelah waktu tertentu, deposito memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan rekening tabungan. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih kompetitif daripada tabungan biasa. Pada kondisi bank membutuhkan dana likuiditas yang relatif besar. Semakin lama jangka waktu deposito, semakin tinggi tingkat suku bunganya. Sebaliknya dalam kondisi longgar, berarti ekonomi normal, tingkat suku bunga deposito akan semakin kecil untuk deposito yang berjangka waktu lama. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu, menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Macam-macam deposito. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Lalu yang kedua, deposito on call. Deposito on call adalah simpanan deposan yang tetap berada di bank bersangkutan. Penarikannya harus terlebih dahulu diberitahukan kepada bank bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka atas unjuk dan dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya sebelum jatuh tempo. Selanjutnya adalah deposito berjangka. Yang pertama, pembukuan deposito. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai, cek, bilet giro, bukti transfer masuk, wesel, atau warkat lain yang disepakati oleh bank. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Yang kedua, bunga deposito berjangka. Beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya, berapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan. Hanya saja, tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan. Yang ketiga, pencatatan deposito jatuh tempo. Diasumsikan apabila penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5, maka bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga, sehingga bank akan membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Yang keempat, perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan 2 cara, yaitu yang pertama, perpanjangan otomatis. Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dan yang kedua, perpanjangan biasa. Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Yang kelima, penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, sebab idealnya
bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu, bank umum atau bank konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Penalti deposito dicatat sebagai pendapatan lain-lain bank. Dan yang keenam, perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini atas dasar permintaan deposan, misalnya karena pindah domisili. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Di samping itu, harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Dan alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara prorata. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan sertifikat yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu sehingga dapat dipindah tangankan dan sangat mungkin untuk diperjualbelikan. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat yang terikat oleh jangka waktu atau fixed time. Perbedaannya adalah sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk atau nama. Sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Sertifikat deposito adalah investasi yang lebih aman dan lebih konservatif daripada saham dan obligasi, menawarkan peluang pertumbuhan yang lebih rendah, tetapi dengan tingkat pengembalian yang tidak mudah berubah dan terjamin. Sertifikat deposito adalah produk bank yang mirip dengan deposito namun berbeda prinsipnya. Sertifikat deposito merupakan instrumen utang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya kepada investor yang bukti kepemilikannya dapat diperjualbelikan. Deposito berjangka lebih sering dikenal sebagai sertifikat deposito berjangka atau SDB yang jangka waktunya lebih panjang dapat mencapai 36 bulan dan nilai nominal paling sedikit 10 miliar dan bisa dalam bentuk valuta asing. Sebagai pertukaran peminjaman uang institusi untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia, perusahaan efek dan perusahaan pialang yang bertindak sebagai perantara pelaksanaan transaksi. Demikian pula lembaga kustodian wajib mendapatkan izin dari Bank Sentral. Izin ini meliputi total keseluruhan sertifikat deposito, nilai nominal per lembar, dan jumlah waktu sertifikat deposito tersebut. Bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Dengan demikian, deposan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposit tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito ditambah sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan di muka. Walaupun demikian, pencatatan jurnal sertifikat deposito tetap sebesar nilai nominalnya. Pencatatan sertifikat deposito sebesar nilai nominalnya. Rumusnya yaitu nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P dikali 360 dibagi 360 ditambah I dikali T, di mana P adalah nilai nominal sertifikat deposito, I adalah tingkat suku bunga sertifikat deposito, dan T adalah jangka waktu dalam hari. Perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka yang pertama itu atas nama deposan, yang kedua itu bunga dibayar di belakang, yang ketiga tidak dapat diperjualbelikan, yang keempat nilai nominal ditentukan deposan, yang kelima jangka waktu ditentukan deposan, yang keenam itu dapat diterima setiap bank tanpa izin khusus dari Bank Indonesia, yang ketujuh bukan merupakan instrumen pasar uang. Dan sertifikat deposito yang pertama itu atas unjuk pemegang, yang kedua bunga dibayar di muka, yang ketiga dapat diperjualbelikan, yang keempat nilai nominal ditentukan bank penerbit, yang kelima jangka waktu ditentukan bank penerbit, yang keenam itu hanya dapat diedarkan oleh bank tertentu seizin Bank Indonesia, yang ketujuh merupakan instrumen pasar uang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.